Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat ini kita menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, pada saat Al-Quran memaklumatkan kewajiban puasa bagi orang-orang yang beriman dalam Quran surat Al-Baqarah 183, di situ dijelaskan pula bahwa puasa juga diwajibkan atas orang-orang atau umat-umat sebelumnya. Isyarat paling jelas yang bisa kita tangkap di sana ialah bahwa puasa bukan ibadah ritual belaka khas bagi pengikut Nabi Muhammad SAW. Puasa bisa ditemukan di hampir setiap tempat, setiap budaya, setiap umat. Tentu saja dengan beberapa perbedaan tempo dan tata cara, tetapi dengan maksud dan tujuan yang hampir sama, yaitu membina dan mengarahkan pertumbuhan mental yang menapaki jalan-jalan spiritual untuk membebaskan jiwa kita dari jeratan dunia daging. Dalam contoh, disebutkan ibunda daripada Nabi Isa, Maryam, melakukan puasa bicara di detik-detik menjelang melahirkan anaknya Isa yang tak punya ayah. Bayangkan saudara-saudara, seorang ibu yang mengandung tanpa seorang ayah dan ia dicemoohkan saat itu. Betapa terguncangnya ia secara fisik dan mental pada saat itu. Tetapi puasa memberinya terang dan sekaligus jalan saat-saat kritis seperti itu. Ia sukses dan Isa lahir. Kebiasaan Maryam ini ditularkan ke anaknya Isa. Isa berpuasa selama 40 hari saat setan datang menawarkan kepadanya kemasyhuran dan kekuasaan. Ia menolak kekayaan demi mempertahankan kekayaan. Ia menolak kekuasaan agar tetap berkuasa. Ia memilih mengurusi orang lain supaya dirinya tetap terurusi. Ia menghidupkan orang mati agar dirinya tidak mati. Dan memang benar, Isa sampai sekarang masih terus hidup, paling tidak di benak kaum muslimin dan Nasrani. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kemudian Nabi Musa berpuasa selama 40 hari berada di Gunung Tursina. Di tempat suci itu ia bersikap suci karena sebentar lagi akan menerima kata-kata suci, 10 perintah Tuhan. Sesuatu yang suci hanya akan bisa keluar dari tempat dan sikap yang suci pula. Musa yang terkenal karena keberaniannya, ternyata di balik tubuhnya yang besar dan atletis terdapat akhlak yang sangat mulia. Ia datang kepada Fir'aun bukan dengan golok yang terhunus dan kata-kata yang menghinakan. Dengarlah kata-katanya kepada tiran terbesar di sepanjang sejarah dalam surat An-Nazi'at ayat 18 hingga 19.
adakah keinginan dalam diri Tuan untuk hidup suci? Dan kalau saya membimbing Tuan untuk berbakti kepada Tuhan, niscaya Tuan akan lebih terkonsentrasi mengurus negara. Hadirin yang berbahagia, manusia purba sering berpuasa agar hajatnya terpenuhi. Misalnya, mereka ingin agar tanah pertaniannya bertambah subur, agar tanamannya membuahkan hasil yang banyak, atau agar dirinya sendiri lebih produktif. Bagi mereka, puasa adalah instrumen mediasi yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Orang-orang Indian di Amerika telah lama menggunakan puasa sebagai alat penolak bala. Kalau mereka hendak menghindarkan kampung halaman dan masyarakatnya dari penyakit, bencana alam, dan perang, kepala suku memerintahkan mereka ramai-ramai berpuasa. Puasa juga mereka gunakan sebagai wahana pertobatan atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Anda pasti mengenal dua filosof Yunani yang sangat pintar, sangat cerdas, yaitu Socrates dan muridnya Plato. Nah, kedua filosof besar itu biasanya berpuasa selama 10 hari untuk meningkatkan kesehatan fisik dan jiwanya. Boleh jadi karena kebiasaan yang seperti itu sehingga mereka begitu cerdas dan futuristik. Kemudian ada lagi Hippocrates, seorang dokter Yunani yang sangat terkenal pada zamannya. Di zaman ketika farmasi belum semaju sekarang, apa yang paling sering diresepkan kepada pasiennya agar lebih cepat sembuh dan sehat? Yaitu berpuasa. Nah, kemudian ada lagi Pythagoras, adalah pemikir Yunani yang paling dini dikenal oleh anak sekolah. Sebabnya karena sebuah rumus matematika yang menggunakan namanya, yaitu rumus Pythagoras. Dan itu memang bukan kebetulan. Rumus itu memang temuan filsafat kita yang satu ini. Tapi bagaimana bisa ia menjadi sedemikian jeniusnya sehingga rumusnya tetap dipakai sampai sekarang? Rumus itu ternyata diciptakan dengan sebuah rumus pula, yaitu berpuasa selama 40 hari. Kemudian kita kenal di puncak ketenaran dan kekuasaannya, Siddhartha Buddha Gautama meninggalkan semuanya. Justru karena ingin menggapai semuanya, ia meninggalkan singgasananya. Ia lalu mengasingkan diri dari keramaian. Apa yang ia lakukan di sana? Berpuasa untuk mendapatkan penerangan budi, dan berhasil. Ajarannya menyebar ke hampir seluruh belahan bumi, entah melalui agama Buddha atau melalui berbagai bentuk pelatihan meditasi. Itulah kira-kira beberapa puasa yang kita temukan di berbagai kredo percayaan, bahkan filosof-filosof yang kita kenal tadi. Ya. Jadi hikmahnya adalah puasa itu dalam surat Al-Baqarah adalah membentuk, tujuan dari puasa adalah membentuk pribadi la'allakum tattaqun, yang diawali dengan kata-kata beriman, kemudian dan diakhiri dengan membentuk pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan mental kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan ini membentuk mental kita menjadi manusia yang benar-benar menghayati dan mengamalkan puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.